Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari konsep dasar dari simulasi proses. Ya, terlebih ini yang akan kita tekankan nantinya adalah penggunaan software MATLAB dalam ranah teknik kimia. Baik, baik. Nah, ini capaian pembelajaran dan bahan kajiannya. Ya, jadi diharapkan setelah kuliah ini nanti dapat memahami konsep dasar dari proses dan fenomena teknik kimia, kemudian bisa menjelaskan konsep dasar simulasi proses. Ya. Oke, ya. Kita mulai dari konsep dasar simulasi proses. Jadi kita sebagai engineer, chemical engineer, itu pekerjaan kita nantinya bisa dikategorikan menjadi dua macam, ya, yaitu satu adalah mendesain proses baru, proses kimia baru, kemudian satunya lagi adalah untuk maintain, simulasi, kemudian optimasi dari proses yang sudah ada. Ya, tentu saja dari kedua pekerjaan ini, baik membuat atau mendesain proses baru, atau menjaga, mensimulasikan, mengoptimasikan proses yang sudah ada, tentu saja kita akan menghadapi problem atau masalah yang akan timbul. Ya, baik itu yang berkaitan dengan fenomena-fenomena teknik kimia atau tidak. Ya. Jadi problem itu kita kelompokkan. Nah, apakah problem itu simple atau kompleks, ya? Kalau simple, kita bisa gunakan hand calculation atau kalkulasi sederhana untuk mendapatkan solusinya. Atau sekarang problem itu kompleks, ya. Jadi kalau dia kompleks, ya, kita tidak bisa lagi menggunakan hand calculation di sini. Jadi disitulah peran simulator, kemudian software, ya, simulasi proses, dan komputer untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Ya. Setelah itu barulah kita sama-sama mendapatkan solusi. Oke, ini ada dua pertanyaan, ya. Mana yang lebih baik kira-kira, pandai menggunakan peralatan atau paham mengenai prinsip penggunaan peralatan? Ya, jadi yang pandai menggunakan peralatan ini dia contohnya pandai menggunakan atau mengoperasikan pompa, pandai mengoperasikan reaktor, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tentu saja kalau dia hanya pandai pada satu alat, alat ini kan dia terus berkembang, ya. Ada modernisasi terhadap peralatan-peralatan yang jadul begitu, ya. Nah, tentu saja dia akan memerlukan waktu untuk memahami cara kerja atau SOP dari peralatan tersebut. Nah, bedanya dengan orang yang paham prinsip penggunaan peralatan, biasanya mereka lebih dalam atau lebih paham teknik matematikalnya dan juga teknik prinsip-prinsip fisikalnya. Jadi orang yang seperti ini nantinya dia mudah menyesuaikan diri dengan alat dan proses yang baru. Ya, jadi dia paham fundamentalnya, tapi mudah beradaptasi dengan proses yang baru. Karena apa? Karena dia tahu prinsipnya, ya. Dia tahu bagaimana seharusnya cara kerja alat tersebut. Sehingga kalau diubah-ubah peralatannya pun dia tidak kagok gitu, ya, atau tidak kaget dengan adanya perubahan atau modernisasi dari sebuah industri. Nah, prinsip seperti inilah yang akan kita gunakan nanti di simulasi proses, ya, karena industri ini kan terus berkembang, ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri. Salah satunya adalah dengan bisa mensimulasikan sebuah proses. Nah, apabila kita rubah parameter, apa yang akan terjadi, nah itu bisa kita simulasikan terlebih dahulu.
Oke. Kemudian adalah peran komputer ya dalam perkembangan teknik kimia, tentu saja peranannya sangat besar. Salah satunya adalah untuk metode-metode kuantitatif ya, perhitungan matematikal, kemudian yang perhitungan yang dahulu itu tidak feasible atau tidak memungkinkan ya karena terlalu banyak, sekarang menjadi bisa atau memungkinkan ya. Kemudian banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa kita ekspresikan atau bisa kita modelkan dengan persamaan matematis, itu bisa kita selesaikan dengan peran komputer. Jadi algoritmanya atau step-stepnya adalah seperti ini. Ya, jadi kita tentukan dulu. Pertama kita tentukan dulu peristiwa-peristiwa teknik kimia yang akan kita identifikasi atau yang ingin kita selesaikan. Kemudian barulah setelah diidentifikasi peristiwa apa sebenarnya yang ingin kita simulasikan, kita susun model matematisnya. Ya, di sini penyusunan model matematis ini memang membutuhkan keahlian untuk memodifikasi ya atau memodifikasi persamaan ya. Barulah kita mendapatkan persamaan-persamaan matematis yang nantinya akan kita masukkan atau yang akan kita kalkulasikan menggunakan bantuan simulator atau software ya. Barulah masuk ke tahap penyelesaian, barulah kita bisa mendapatkan jawaban yang disimulasikan. Ya, jawaban yang disimulasikan ini maksudnya dia bersifat open-ended ya. Jadi dia tidak serta-merta hasilnya satu. Jadi open-ended itu maksudnya hasilnya ini bisa berubah-ubah ketika kita merubah variabel inputnya. Ya. Jadi kemarin kan sudah memakai sudah memakai MATLAB ya di Dalpro. Jadi saya rasa sudah agak paham nanti ketika kita menggunakan MATLAB lagi untuk simulasi atau menyelesaikan persamaan matematis pada peristiwa teknik kimia. Oke, mungkin ini sekilas tentang desain proses ya. Jadi desain proses itu pertama-tama adalah dengan cara menentukan proses kimianya, kemudian menentukan unit operasi apa yang cocok untuk mengolah proses kimia tersebut, kemudian diorganisasikan dalam sebuah plan, kemudian dalam plan tersebut dikumpulkan lagi dalam satu factory dan kumpulan dari faktori-faktori tersebut itulah yang biasa kita sebut dengan industri. Ya, itu sekilas saja mengenai desain proses dari bawah hingga yang paling atas. Oke, jadi sekarang adalah bagaimana sih konsep proses kimia dan bagaimana cara kita mendesain proses. Ya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan dalam mendesain sebuah proses itu tentu saja kita harus menentukan produk apa yang ingin kita buat. Ya, produk apa yang ingin kita buat. Misal kita ingin membuat vinil asetat atau yang mudah-mudah kita ingin membuat roti ya. Kita harus tahu dulu spesifikasi rotinya ini bagaimana ya. Ukurannya berapa, kemudian takaran pembuatnya berapa dan lain sebagainya. Ya, itu yang kita butuhkan dalam mengidentifikasi produk yang kita akan buat. Kemudian mengevaluasi konsep kimia, konsep fisika apa yang bisa kita gunakan untuk membuat produk tadi. Setelah kita mengevaluasi metode atau prinsip-prinsip
atau konsep kimia dan fisika yang bisa kita gunakan, barulah kita mengevaluasi bagaimana teknologinya. Apakah teknologinya sudah siap? Apakah misalnya kondisi lingkungannya sudah siap? Nah, apakah teknologinya tersebut sudah dipilih dengan seksama? Ya, barulah setelah itu kita mengumpulkan data. Ya, kalau mengumpulkan data ini tentu saja dari data kimiawi, data fisika, ya, dan juga data-data yang berkaitan dengan chemical engineering tools, ya, neraca massa, neraca energi, kemudian kinetika dan kesetimbangan. Baru setelah kita menemukan atau data-data tersebut koleksi, barulah kita melakukan proses flow sheet development. Ya, itu biasanya kita lakukan dengan proses simulasi atau simulasi proses. Disinilah peran komputasi proses dalam sebuah desain proses kimia yang baru. Ya, setelah mensimulasikan, barulah ada studi mengenai optimasi, kemudian cost estimasi, ya, estimasi biaya, kemudian perancangan dari masing-masing unit, project cost estimation atau estimasi biaya proyeknya, kemudian barulah plan tersebut atau pabrik tersebut bisa dibangun. Ya, jadi peran komputasi proses di sini sangat vital dalam mendesain sebuah proses yang baru. Bagaimana dengan simulasi proses yang sudah ada? Tadi kan dua ya pekerjaan dari seorang chemical engineer ini itu mendesain proses yang baru atau mengoptimasikan, memaintain proses yang sudah ada. Jadi di mana peran dari simulasi proses? Jadi perannya pada proses yang sudah existing atau yang sudah ada itu adalah yang pertama adalah untuk optimasi sebuah proses, mengoptimalkan proses yang sudah ada, yang meningkatkan efisiensi dari satu unit operasi. Kemudian meminimalisir loss material dan energi, dan juga menghindari atau mengeliminasi operasi yang malfungsi. Malfungsi ini artinya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita kontrol. Ya, jadi adanya malfungsi. Kemudian simulasi proses ini juga bisa kita lakukan untuk mengembangkan proses flow diagram, ya. Salah satunya adalah mensimplifikasikan atau menyederhanakan proses flow diagram. Kemudian mencari apakah ada kemungkinan recycling, dan kemudian setelah itu apakah proses tersebut dapat disimulasikan. Ya, contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini adalah produksi vinil asetat, ya, di sini. Bahan bakunya etilen C2H2, ya. C2H2 dan bahan lainnya ini misalnya di sini di mix, ya, menggunakan mixer, kemudian dipanaskan menggunakan heat exchanger, kemudian direaksikan. Setelah direaksikan ternyata didinginkan kembali, mulai diseparasi, C2H2-nya diambil kembali. Kemudian separasinya ini dilakukan lagi sebanyak 2 kali, barulah kita bisa mendapatkan produk dan juga waste-nya, dan juga by produknya di sini. Nah, bagaimana peran simulasi proses di sini? Jadi kita bisa mensimplifikasikan flow sheet yang sudah ada. Ya, jadi misalnya di sini, ya, apakah bisa misalnya, ya, kita eliminasi mixernya, ya. Kita pakai tangki reaktor saja, langsung pakai tangki reaktor saja, karena di reaktor ini kan kita bisa tambahkan misalnya propeller atau impeller untuk pengadukan. Jadi tidak usah kita pakai mixing lagi.
Untuk mengetahui itu tentu saja kita harus simulasi terlebih dahulu, tidak langsung diterapkan di plan-nya. Kemudian apakah ada kemungkinan untuk recycling atau C2H2 yang tadi terrecovery di separasi pertama di sini, itu bisa enggak kita umpankan balik ke umpan awalnya? Itu recycling, ya. Kemudian mengeliminasi malfungsi. Oke, ini secara garis besar mengenai chemical engineering tools, ya. Jadi kita bergerak di bidang teknis, ya. Ya, di mana di bidang teknis ini bisa kita kategorikan menjadi 4 bahan kajian besar nantinya yang harus kita sama-sama pahami sebagai chemical engineers, yaitu adalah neraca massa, neraca energi, kesetimbangan, dan proses-proses kecepatan atau kinetika atau rate process, ya. Jadi itu yang harus kita pahami dan juga yang harus dikuasai untuk mata kuliah komputasi proses ini, ya. Ini sekilas mengenai neraca massa. Tentu saja teman-teman sudah tahu semua bagaimana konsep dasar dari neraca massa, yaitu adanya hukum kekekalan massa, ya. Massa itu kekal, bisa kita sebutkan bahwa massa yang masuk dikurangi massa yang keluar itu sama dengan akumulasinya, ya. Begitu juga dengan bentuk kecepatannya, ya. Kecepatan massa yang masuk dikurangi kecepatan massa yang keluar sama dengan kecepatan akumulasi kecepatannya. Kalau dia ada reaksi pada suatu persamaan tersebut, ya, kita harus menambahkan rate of reaction, ya. Rate of reaction itu dia terdiri dari rate of formation dan juga rate of disappearance, ya. Rate of formation ini adalah kecepatan pembentukan dari produknya, seberapa cepat produk itu terbentuk. Kemudian rate of disappearance ini adalah kecepatan penghilangan atau konsumsi dari umpannya, ya. Baru sama dengan rate of accumulation. Kemudian adalah neraca energi, ya. Tentu saja masih sama, ya. Prinsipnya adalah dengan adanya hukum kekekalan energi. Kemudian yang ketiga adalah kesetimbangan. Nah, di kesetimbangan ini ada 2, ya, kesetimbangan fasa dan kesetimbangan kimia. Ya, kalau di kesetimbangan fasa kita mengenal 2 persamaan yang sering kita pakai, itu Raoult-Dalton dan juga persamaan Henry, ya. Kemudian di kesetimbangan kimia, kalau konsep atau persamaan untuk mencari kesetimbangan kimia tentu saja sudah tahu, ya. Konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi dari umpan dipangkatkan masing-masing koefisiennya. Kemudian proses-proses kecepatan, ya, atau rate proses ini berkaitan juga dengan kinetika, ya, bisa melalui transfer fenomena, transfer panas, ya, dan juga bisa melalui transfer massa. Itu fenomena-fenomena teknik kimia secara umum. Sebenarnya masih ada lain, ya, seperti absorpsi. Nah, itu biasanya didekatkan melalui transfer massa karena adanya perpindahan massa dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Oke, mungkin itu saja untuk pengantar kuliah ini, kuliah komputasi proses, ya. Selebihnya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Saya harapkan penjelasan yang diberikan mudah dipahami, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.